Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dindra Nevano Fairsa dengan NMG 005076 di DSKD B1. Dari sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi 1.3. Oke, pertanyaan yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Nah, dia ingin punya six pack. Nah, kemudian dia bertanya kepada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, mengenai sistem otot yang ada di abdomen, kemudian juga mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari yang anterolateral dulu. Dari anterolateral itu dia pertama, pada lapisan pertama pada bagian paling superficial itu ada kulit. Kemudian ke arah dalamnya atau profundanya, di sini ada superficial layer, fascia superficial. Nah, fascia superficial ini bagi dua, camper dan scarpa. Kemudian ada fascia profunda yang dia itu berada di antara musculus, yaitu ada superficial, intermediate dan deep atau profunda. Nah, kemudian juga ada fascia profunda. Ada musculi et aponeurosis. Nah, musculus ini ada obliquus, externus abdominis, internus abdominis, dan juga ada transversus abdominis. Kemudian nanti juga ada rectus abdominis dan pyramidalis. Selanjutnya itu ada fascia transversalis. Nah, dari fascia profunda dan fascia transversalis itu panternya tuh fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini letaknya di bawah musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitoneal atau jaringan lemak dan ada peritoneum parietal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fascia superficial itu fascia camper. Jadi fascia camper itu merupakan panniculus adiposus dan lamina superficialis, sedangkan fascia scarpa itu merupakan stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, di atas umbilicus mereka itu tidak dapat dibedakan. Jadi pada bagian superior itu terkenal dengan fascia superficial pectoralis, sedangkan pada bagian dorsal yaitu fascia superficialis dorsi. Akan tetapi di bawah umbilicus dapat dibedakan mana yang scarpa kemudian mana yang camper. Akan tetapi pada bagian bawah itu dia akan berubah menjadi, pada laki-laki akan berubah menjadi fascia dartos yang akan membungkus skrotum. Kemudian juga pada perempuan akan menjadi labia mayora pudenda. Selanjutnya musculus et aponeurosisnya. Jadi pada dinding abdomen itu muskulusnya dibagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Nah, flat muscle ini dia dinding abdomen yang terdiri dari musculus obliquus externus, internus, dan transversus abdominis. Nah, pada bagian tengahnya itu dia memiliki linea alba. Nah, linea alba ini yang ini, oke. Nah, linea alba ini dia merupakan fibrosa hasil aponeurosis dari ketiga flat muscle tersebut. Linea alba ini dia memanjang dari proses sifoideus hingga symphysis pubis. Begitu. Kemudian selanjutnya ada otot vertikal, yaitu musculus rectus abdominis berada dalam vagina musculi recti. Nah, itu dia terbagi menjadi 3 intersection tendinae ini. Jadi ini merupakan intersection tendinae, yaitu dia berada di proses sifoideus, umbilicus, dan di antara keduanya. Selanjutnya adalah musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus di depan musculus rectus abdominis itu terdapat musculus pyramidalis. Akan tetapi ini tidak dimiliki oleh semua orang sebanyak 20% populasi. Nah, musculus pyramidalis ini merupakan otot kecil dan itu berbentuk segitiga. Oke, next. Dinding abdomen. Kemudian seperti kita ketahui bahwa ada vagina musculus recti, musculi recti, yang dimana dia itu menutupi rectus abdominis dan juga pyramidalis. Nah, jadi akan tapi ada perbatasan yaitu linea arcuata. Jadi pada 3/4 bagian atas itu dia hanya tertutupi oleh aponeurosis musculus tertentu. Seperti kita lihat di sini dia ada eksternal dan ada internus, dan kemudian di sini linea alba, ada linea albanya. Nah, kemudian pada bagian seperempat anterior atau seperempat bagian bawah dari linea arcuata itu bagian posterior tidak tertutupi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, permukaan tidak. Oke, selanjutnya. Jadi di sini seperti kita ketahui, di sini 3/4 anterior di atas linea arcuata. Pada bagian yang anteriornya itu dia ada aponeurosis musculus obliquus externus. Kemudian juga aponeurosis musculus obliquus internus. Sedangkan untuk bagian posteriornya itu aponeurosis musculus obliquus externus dan transversus abdominis. Nah, kemudian untuk seperempat inferior ya dia tuh di bawah linea arcuata, pada bagian anteriornya dia aponeurosis dari ketiga flat muscle. Kemudian untuk yang posteriornya dia tidak tertutupi oleh aponeurosis. Jadi bagian posteriornya langsung bertemu dengan fascia transversalis. Nah, jadi di sini ada fascia extraperitoneal. Jadi fascia extraperitoneal itu lapisan jaringan pengikat longgar yang dia tuh di antara peritoneum parietal dan dinding abdomen bagian dalam. Fascia ini tuh berfungsi sebagai pertama bantalan, kemudian membuat darah dan saraf dan memisahkan peritoneum
intraperitoneum dari struktur retroperitoneal. Nah, periperitoneal itu merujuk pada bagian di depan peritoneum, sedangkan untuk retroperitoneal merujuk pada di belakang peritoneum. Peritoneum itu terbagi jadi dua lapisan, peritoneum parietal dan visceral. Nah, parietal itu dia melapisi bagian ini abdomen dan menjadi bagian dari dinding tersebut. Sedangkan kalau peritoneum visceral itu menyelubungi langsung organ-organ viscera abdomen, baik yang retroperitoneal maupun yang intraperitoneal. Nah, jadi kedua lapisan ini tuh akan membentuk kafum peritoneum mayor dan minor yang berisi saran serosa supaya dia dapat organ-organ dapat bergerak bebas tanpa gesekan gitu. Akan tapi dahulu ada foramen epiploikum begitu, Winslow, di mana rongga ini mohon maaf. Jadi dari orang dewasa itu, jadi dia terbagi menjadi kafum peritoneum mayor dan minor, di mana di antara keduanya itu memiliki foramen, yaitu foramen epiploikum Winslow. Nah, itu dinding abdomen bagian posterior. Jadi pertama yang jelas kita ketahui ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian musculus yang dibagi menjadi 4 lapisan. Ya, kemudian juga ada fascia extraperitonealis atau kita ketahui sebagai jaringan lemak, dan ada peritoneum parietal. Nah, di sini kita sudah menjelaskan mengenai dinding abdomen dan juga tentang sistem muskulusnya. Di sini saya akan menjelaskan intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi apa sih organ yang intraperitoneal dan retroperitoneal itu? Jadi seperti sudah sebutkan sebelumnya. Jadi organ retroperitoneal itu adalah organ yang ditutupi sebagian oleh peritoneum, sedangkan kalau ada intraperitoneal itu ditutupi seluruhnya. Jadi di sini secara lebih jelas ini merupakan organ elit intraperitoneal dan ini merupakan organ retroperitoneal. Nah, bagi retroperitoneal itu dia dilapisi oleh peritoneum visceral dan juga peritoneum parietal. Akan tapi kalau intraperitoneal itu ditutupi secara penuh oleh peritoneum visceral, kemudian mesenterium, kemudian peritoneum parietal. Di sini contohnya ya, ini merupakan cavitas peritoneal. Di sini ada organ-organ intraperitoneal. Di sini ada organ retroperitoneal di mana dia tidak tertutupi secara seluruhnya. Nah, retroperitoneal itu dia kita kenali sebagai singkatannya yaitu Set Parker itu pertama suprarenal gland, kemudian juga aorta, duodenum, pankreas, sel bagian kauda, ureters, kolon, bagian ascendant yang descendant, dan juga kidneys. Kemudian yang terakhir ada esophagus dan rectum. Nah, untuk intraperitoneal berarti organ-organnya tidak diselubungi, berarti organ-organ diselubungi seluruhnya, dan yang tidak termasuk dalam retroperitoneal yaitu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum dan sigmoid, kauda, pankreas, Darlin, dan hepar. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Di sini seperti kita tahui, di sini ada bagian fundus, bagian kardiak, dan kemudian ada bagian korpus, ada bagian pilorus yang dibagi menjadi analis dan bagian antrum. Nah, untuk muskulusnya sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu longitudinal, kemudian pada bagian tengah itu sirkular, dan pada bagian dalam itu oblique. Nah, di dalam itu dia memiliki rugae. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini ada lesser curvature. Jadi dia itu merupakan pelekatan omentum minus. Di sini ada greater curvature atau curvatura mayor, di mana tuh kayak pelekatan dari omentum maius. Selanjutnya adalah cardiac part. Jadi cardiac part itu bagian yang berhubungan langsung dengan esophagus pada bagian superiornya. Kalau fundus itu dia bentuknya seperti kubah, dia bagian superior lambung. Selanjutnya ada rugae itu merupakan lipatan pada bagian lambung yang sifatnya itu memang secara fisiologis bukan patologis. Nah, jadi ketika lambung itu terisi maka rugae akan hilang. Nah, hilang sementara. Jadi ada corpus. Nah, kemudian juga ada pilorik yang dibagi menjadi antrum pada bagian kanalis distal. Di sini dia ada musculus, ada sphincter piloris. Nah, jadi pilorus itu dia tempat pelekatan dari sphincter pilorus. Nah, di sini akan menjelaskan tentang sphincter pilorus. Jadi, sphincter pilorus itu apa sih? Jadi, pilorus ini itu dia menghubungkan antara gaster dengan duodenum. Nah, jadi ketika makanan itu nanti belum selesai dicerna, maka sphincter piloris ini akan menutup begitu. Dan dia itu mencegah terlalu banyak makanan datang ke duodenum, karena memang di duodenum tuh harus dicerna secara pelan-pelan gitu. Di sini kata secara jelas ada sphincter pylori. Selanjutnya nomor 3, letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran serta nama garis dan titik pengukurannya. Letak appendix itu dia pada bagian right low quadrant. Kalau pada semen regio itu pada bagian right iliac. Nah, di sini jadi dia juga terbagi menjadi 5 letak appendix. Nah, setiap masing-masing orang itu memiliki letak appendix yang berbeda. Yang paling umum adalah retrosesal sebagai 64%. Selain itu juga ada post ileal, kemudian pre ileal, di sini adalah ileum, kemudian juga ada pelvic, kemudian di sini juga ada subsacral.
Next, nah untuk pengukurannya gimana? Bagaimana cara dokter itu mengukur letak appendix? Jadi pertama itu melalui dengan cara titik Monroe picture. Jadi titik Monroe picture itu adalah garis yang ditarik dari sias kanan ke arah umbilikus. Nah, pangkal appendix itu dia letaknya pada sepertiga bagian lateral dari garis Monroe picture. Nah, titik ini kita sebut juga dengan namanya titik McBurney. Nah, itu ada garis lance. Jadi garis lance itu dia ditarik dari sias kanan hingga sias kiri. Jadi ujung appendix letak pada titik yang berada di seperenam bagian lateral kanan dari garis tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum.